Ini jangan jenuh, di atas saya ubah di bawah. Minggu depan kita ke atas lagi. Di atas pun udah lama tidak dipel. Ya, iya, iya, iya. Eh, iya, iya, iya. Ini kita pertemuan yang ke-10 ya. Saya akan mengakhiri perkuliahan itu di pertemuan yang ke-15. Oke. Jadi saya akhiri pertemuan yang ke-15. Karena juga teori tidak banyak lagi, paling kita cek aplikasi. Ada beberapa teori lagi yang belum kita ajari. Ya, tapi sekali lagi Anda masih punya waktu untuk memperbaiki tugas-tugas Anda kalau salah. Ya, tadi juga saya tonton masih bicara tentang nama teori juga salah nyebutkan. Nah, itu terkadang diingati betul, bukan harus rapi betul lihatnya sebelum kita naikkan videonya. Satu, yang kedua, kalau Anda buat kirim tugas WA dengan saya, setelah nama Anda tuh buat nomor absen. Kalau tidak saya bingung. Ya kan, kita kan tak alfabet absen kita. Satu nama saya cari lagi sampai 30 nama, cari lagi gitu. Repot. Tapi kalau sudah saya nontonnya, itu masing-masing konten Anda itu kan saya tonton. Saya buka tuh saya lihat. Jadi kalau sudah kirim, saya ketik videonya, muncul semua video Anda. Ya, tidak bisa Anda bohongi. Saya tahu sudah mau berapa yang tidak Anda buat. Gitu. Atau konten di luar tugas yang membuat subscribe Anda naik misalnya. Itu saya tahu. Oke. Nah, dan saya tahu juga misalnya subscribe yang berbohong, subscribe-nya tinggi, tapi jumlah nontonnya nggak sampai sejumlah itu. Dari mana datang subscribe-nya? Ngerti? Nah, jadi nggak bisa di itu tuh datanya dah otentik. Karena subscribe itu bisa dibeli loh. Bisa dibeli. Gitu. Jadi orientasinya itu tadi. Karena maksud saya itu betul-betul kalian sungguh memainkan YouTube, media sosial itu ya. Bukan hanya untuk kepentingan kuliah, tapi juga untuk memacu kreativitas. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya, apalagi kita sekarang ini udah unggul. Harus kalau kita buat konten kan kita mikir terus tuh apa lagi ide-ide kita. Jadi otak tuh berjalan. Ya, otak tuh berjalan. Bukan hanya di bidang pelajaran, tapi juga di bidang lain. Mau ide-ide apa lagi gitu. Nah, kita evaluasi terus. Oke? Nah, hari ini kita bicara tentang teori yang baru, psikologi. Teori psikologi. Psikologi sastra atau ada juga mengatakan psikoanalisis. Ini lintas disiplin. Ya. Kita orang sastra bicara tentang psikologi. Nanti kalau Anda punya teman orang anak psikologi, misalnya kuliah di UIN misalnya, dia belajar juga tentang teori psikologi, tapi dia kan lebih mendalam. Ya. Lebih mendalam. Nah, sebelum Anda mencari referensi itu di YouTube, saya akan berikan pengantarnya, penjelasannya. Dan yang kita pakai, selalu dipakai, teori psikologi itu, teori Sigmund Freud. Dari Sigmund Freud. Nah, apa yang mau kita kaji dalam karya sastra itu? Ada 3 ranah, ada 3 wilayah, ada 3 objek. Yang pertama, psikologi pengarang. Ya, sastrawannya, penulisnya. Jadi kenapa dia menulis karya itu? Kita baca. Ya mumpung kalau kita ketemu orangnya. Nah, berarti kajian ini ada kaitan dengan kajian struktural genetik. Gen. Tapi ini khusus. Kalau gen itu kan lebih umum. Bisa aspek yang mempengaruhi pengarang itu kondisi sosial. Kan bisa begitu. Tapi kalau psikologi tidak. Bicarakan tentang jiwanya. Pengarangnya.
Itu yang pertama. Contoh, kita membicarakan pengarang Tenggelamnya Kapal Pandarwitz. Siapa? Siapa pengarang roman Tenggelamnya Kapal Pandarwitz? Siapa? Hamka. Ya. Nah, kita mempelajari kenapa Hamka itu bicarakan tentang adat istiadat. Karena secara psikologis Buya Hamka itu dia orang Minang. Dia orang Minang. Artinya dia mengerti adat Minang. Lalu dia ulama. Dia mengerti konsep ulama, agama, ajaran agama. Karena dia itu seorang ulama, dia punya tanggung jawab moral untuk membetulkan adat Minang itu. Yang menurut dia ada yang tidak tepat. Tidak semua adat Minang ya. Yang menurut dia itu ada yang tidak tepat. Jadi psikologi tanggung jawab dia sebagai orang Minang. Ya, tanggung jawab dia sebagai orang Minang untuk membetulkan adatnya itu, meluruskan, mengkritisi. Itu psikologinya dia. Ya. Itu versi saya. Versi Anda bisa berbeda. Dalam sastra tidak ada masalah. Anda tidak harus ngikut saya. Ya. Nah, tapi kalau saya berpikir pandangan seperti itu tadi. Kenapa terjadi? Ya karena pertama dia seorang ulama yang mengerti tentang konsep atau syariah agama, kemudian dia orang Minang. Dia melihat konsep adat Minang itu adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Yang ini kok tidak bersendi kitabullah gitu, tidak sesuai dengan konsepnya. Nah itu tadi psikologi. Yang kedua, psikologi sasarannya adalah teks, karya sastra itu sendiri. Ya, karya sastra itu sendiri. Meskipun sebetulnya teks itu wujud dari pemikiran pengarang. Tapi kan kita ada juga yang teori yang katakan teori objektif berkaitan dengan struktur. Teori yang kita pernah pelajari yaitu pendekatan struktural. Jadi objek. Apa yang kita pelajari? Ya tokohnya, psikologi tokohnya. Kalau tadi kita bicarakan, psikologi Zainuddin misalnya kita melihat, atau psikologinya Hayati. Kenapa Zainuddin itu secara psikologi dia mau jauh-jauh dari Makassar ke Minangkabau, ke kampung ayahnya, hanya untuk mencari statusnya dia. Karena dia tidak tahu dengan adat. Taunya dia orang Bugis. Karena hidup di Makassar, ibunya Bugis. Tapi penerimaan orang Makassar, kehadiran dia sebagai anak Bugis tidak diakui. Karena ayahnya bukan orang Bugis. Orang Makassar mengakui kalau ayahnya itu orang Bugis. Ini ayahnya orang Minang. Jadi psikologinya tokoh itu dia ingin mencari jati dirinya. Penerimaan orang terhadap diri dia. Kaumnya, bukan orang lain. Kaumnya itu. Saya psikologi gitu. Betul saya ini gitu. Dia katakan gitu, kira-kira seperti itu. Sama juga seperti Anda sekarang. Ya, Anda yang bermarga misalnya. Kan ingin tahu. Kalau ingin tahu misalnya silsilah marga, ya, misalnya si Hombing. Ada juga si Hombing. Ada yang di utara juga ada si Hombing misalnya. Di selatan jumpa. Kalau ada yang di Siombing juga di selatan gitu. Siombing itu juga ada yang Islam misalnya. Apakah Islamnya dari nenek moyangnya atau dia mu'alaf? Ada yang Katolik, ya, ada yang Protestan. Kita ingin tahu. Nah, kita ingin tahu itulah salah satu cara kita mencari jati diri. Tentu Anda kalau ingin tahu ya, kecuali Anda tak peduli dengan itu gitu. Nah, sama halnya juga yang saya katakan pada Anda. Yang orang Tapanuli. Oh ya, di atas ini aja, sini aja, di teras. Nah. Di atas ini aja, di teras ini aja, ya. Jangan halang pintu, di luar aja. Ada yang ada di luar.
Di sini aja, terusin aja di sini. Depan sini, depan pintu ini, sini aja. Situ menghalang orang keluar. Itu siapa keluar? Siapa? Di sini aja. Ya. Oke, paham? Paham itu? Jadi psikologinya ini kita beri contoh. Ya, psikologinya tadi. Sama juga kalau kita bicarakan bagaimana psikologinya Zainuddin, dia kan cinta benar sama Hayati, cinta banget kata anak sekarang. Tapi ketika Hayati itu menjumpai dia, kenapa disuruh Hayati pulang? Nah, secara psikologi kan dia tuh orang agama. Dia tahu bahwa statusnya Zainuddin Hayati itu belum jelas. Yang jelas masih tahunya kan istri orang. Agamanya melarang kan tidak boleh nganggu istri orang. Kalau Hayati itu ditinggal di tampung rumah dia kan jadi masalah lagi. Karena itu dia katakan ya baliklah ke kampung halamannya gitu, ke asalnya. Oh ya, itu paham? Nah, jadi itu yang objek kedua. Jadi saya ulangi lagi, sasaran pertama itu pengarang, ya psikologi pengarang. Sasaran kedua tuh psikologi tokoh dalam teks. Ya, bicara analisis. Bisa juga kita bicarakan antar unsur. Misalnya gini, kenapa psikologinya tokoh ini ketika dia menjumpai Hayati, kan Zainuddin ketemu dengan tokoh lagi, Hayati. Ya, yang tadi saya katakan sebetulnya dia cinta. Tapi statusnya Hayati ini kan dia lihat, tidak jelasnya status Hayati ini. Karena dia masih seorang kan, walaupun dia ditinggalkan si Aziz. Kan begitu. Atau suasana. Ya, pengaruh psikologis itu dengan tempat. Dengan tempat. Kan lain halnya kalau misalnya Zainuddin itu dia tinggal di keluarga yang di keluarga bapaknya yang di Batipuh. Bisa-bisa jadi dia mau nampung, tapi ini kan dia sendiri. Ya. Nah, itu contohnya lain. Artinya kita bisa melihat tokoh itu dengan unsur lain, ya, unsur setting tempat, setting waktu dan sebagainya. Bisa juga kita melihat unsur itu kaitannya dengan tokohnya dengan tokoh lain. Yang jelas sasaran kita itu adalah psikologinya tokoh. Oke? Nah, kemudian yang ketiga itu psikologinya pembaca, penikmat sastra. Itu ada kaitannya dengan teori resepsi. Ada kaitannya dengan teori resepsi. Respon. Ya, responnya pembaca. Jadi, ya kalau kita bisa katakan, kita mau lihat resepsi itu bisa dengan cara kita wawancara. Bisa saja kalau di media sosial sekarang tanggapan orang. Tergantung kita mau respon orang pembaca yang mana. Mau yang bebas. Kan di resepsi itu kan ada dua kelompok pembaca. Ada yang berpola, kemampuannya sama. Ada yang tingkatan kemampuan itu berbeda. Tidak dipersiapkan. Jadi psikologi pembaca. Contoh nih, ketika film Dua Garis Biru diputar, itu banyak yang pro, ada yang pro, ada yang kontra. Kontranya apa? Karena dia lihat itu seolah-olah mensosialisasikan perilaku pergaulan remaja. Tapi ada yang positif mengatakan, menerimakan, itu sebuah peringatan bagi para orang tua untuk selalu waspada menjaga anaknya. Ya. Nah, itu tadi respon membaca tadi. Nah, dari sinilah kita bisa melihat mana yang responnya lebih baik, psikologinya, penerimaan psikologi, mana yang tidak baik. Disitulah dampaknya dari karya sastra itu. Oke, paham? Nah,
Kemudian, menurut teori Sigmund Freud itu, ada 3 bentuk kondisi kejiwaan orang itu. Ada id, ya, ada ego, ada super ego. Ya, kondisi kejiwaan itu. Dan itu tidak permanen. Depan. Masih kosong nih. Jangan di lantai duduk. Itu tidak permanen. Ya. Jadi bisa berubah, bisa di suatu situasi ini dia kondisinya id. Bisa nanti di situasi lain dia meningkat jadi ego. Nah, ini yang perlu dipahami. Id itu apa, ego itu apa, super ego itu apa. Paham? Nah, oke, itu sudah saya jelaskan. Silakan Anda cari di materi, Anda baca lagi. Nanti kita diskusikan lagi. Ya. Psikologi analisis atau psikologi sastra. Anda cari. Kemudian apa tuh yang dikatakan oleh Sigmund Freud tadi? Tentang id, ego, dan super ego. Baca. Psikologi sastra atau psikoanalisis. Sini. Ya. Apa? Sini duduknya nih, kosong. Udah dapat? Siapa yang mau baca? Yang mau baca siapa dulu? Kamu baca ya? Kuat-kuat ya. Dengar bagi teman belakang, pada tahu ada yang belum baca, selesai. Silakan baca. Sebentar. Dah? Oke. Ada 3 bentuk kondisi kejiwaan orang. Nah, yang pertama kita akan membahasnya yaitu id, yaitu mengenal kebutuhan alamiah manusia. Jadi id ini merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Nah, contohnya itu seperti makan, minum, dan seks. Sebentar. Itu kita ingat yang sudah kita pelajari strata kebutuhan. Itu tingkat mana dia? Tingkat mana di strata kebutuhan? Tingkat 1. Nah, itu ada kaitannya, oke? Nah, lalu lanjut. Nah, id ini bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Iya. Mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Nah, contoh kasusnya yaitu di tengah acara makan malam, Sinta haus namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Nah, contoh kedua itu Andre terjebak macet saat pulang kantor.
depannya. Nah di situ kita mendapat situasi seperti tegang, cemas atau marah. Paham tuh yang it? Kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar. Jadi orang bisa saja sebetulnya seolah-olahnya ego, tapi dia karena it-nya tak terpenuhi, ya sepertinya dia muncul egonya. Ya. Nah, sebetulnya gara-gara it-nya itu tidak terpenuhi. Jadi harus hati-hati nih. Ketika Anda memakai teori itu, Anda harus pahami, oh ini statusnya it nih. Misalnya. Oke? Nah, jadi bisa saja dari it berubah dia jadi ego. Itu psikologis. Ya kita bukan orang jurusan psikologis ya, tapi harus paham kita konsepnya dulu. Baik, siapa lagi yang menjelaskan? Ego. Siapa yang menjelaskan tentang ego? Siapa yang menjelaskan tentang ego? Siapa? Ya, silakan. Kamu baca. Yang kedua, ego. Ego adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Ego berbeda dengan it. Menurut Koheswara, ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada objek dan kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan organisme memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan dunia realita atau kenyataan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ngerti enggak dibaca? Oh, enggak ngerti. Siapa bisa jelaskan? Apa yang maksud ego itu? Pak. Ya. Nah tadi kalau itu kan kayaknya kita tuh harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar. Ya. Ya. Tanpa melihat kondisi lingkungan kita. Nah ego ini berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan it dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya tadi kalau yang di contoh pertama itu Sinta haus, dia meminum air yang di seberangnya. Kalau di ego ini Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air, jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya, Pak. Artinya dia bisa menahan, ya kan? Dia mempertimbangkan buruk baiknya dulu. Itu ego. Oke, paham? Anda kan nanti habis kuliah pulang ke kampus. Ya. Ada yang ego. Yang ego tuh dia mau cepat ke kampus. Kenapa? Karena dia mau makan belum sarapan pagi. Udah terbayang dia, egonya tuh dia mau cari sarapan di kampus. Minumnya di es oyen, misalnya di pojok sana. Kan egonya gitu loh. Akhirnya dia ya mau cepat gitu. Nggak peduli kawan tinggal. Nah, itu ego. Memenuhi keinginan tuh ego. Yang lain lapar juga, tapi dia bisa bersabar. Daripada buru-buru sana, yang penting perut berisi, udahlah di sini saja. Ya, misalnya bisa dibeli 5.000 atau karena kebutuhan jangan repot-repot, nanti Anda sudah pulang beli sambal aja lah. Ada orang jual sambal, nanti di kos enggak payah-payah masak. Karena kebutuhan nanti pulang sampai di kosan sambil mau kuliah lagi berikutnya tinggal makan gitu. Tapi kalau ego kita milih-milih nih, ya kan? Padahal kebutuhan dasar kita adalah sambal untuk makan, itu kebutuhan dasar. Tapi kalau kita ego, oh ini enggak enak nih, ini masakan Minang nih, saya orang Melayu misalnya, itu udah ego. Udah milih-milih. Paham? Nah, jadi
Harus dipahami konsepnya. Kalau tidak bisa memahami konsepnya itu, kita tidak bisa menganalisis psikologis. Nah, situ kuncinya dalam teori sastra, psikologi sastra atau psikanalisis itu. Jadi dipahami betul, konsep itu dibaca lagi, sehingga penerapannya itu benar-benar tepat. Nah, superego, siapa yang menjelaskan superego? Berani menjelaskan, tidak ada masalah. Siapa yang menjelaskan superego? Siapa? Iya, masih orang sama. Tidak ada yang lain. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Nah, super ego itu seperti yang kita ketahui, jika ego tadi lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain, maka super ego ini lebih melihat pada nilai-nilai moral, Pak. Contoh kasusnya, Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Dia memiliki kesempatan dan bisa melakukan tanpa ada yang tahu. Namun Jojo mengerti mencuri itu salah karena dia mengetahui nilai-nilai moral ya, kalau mencuri itu pasti nanti di akhirat dia akan kena gitu, Pak. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Jadi ada pertimbangan. Jadi ada filternya. Ya. Anda kan mau misalnya kalau tidak saya jelaskan, Bapak ini kan tidak nonton nih. Cukup satu aja. Atau saya buat konten yang lain lah. Oh, saya bisa buka loh. Video Anda semua saya bisa buka. Jadi saya tinggal, jadi kalau Anda sudah tahu bahwa saya tahu, Anda harus hati-hati. Nggak bisa nih mengatakan Anda cukup tugas. Karena Bapak tahu, saya hanya nguji aja. Siapa tugasnya tidak cukup. Tidak kalian saya tahu. Ya, berarti baik jujur aja daripada bohong. Gitu. Paling yang enggak bohong, Pak, memorinya penuh. Kan itu paling alasannya. Pak, sinyal enggak bagus. Nah, kalau sinyal enggak bagus kan saya tinggal jelaskan. Di kampus saja kalian upload. Ya kan? Gitu. Tapi kalau memorinya penuh, ya hapus memori yang enggak penting. Kalau nggak mau, beli HP baru. Ngapa ketawa? Ya kan begitu, beli HP baru. Ya. Nah,